Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pakai laporan dulu, ntar aja laporannya habis ngaji. Udah ketemu semua bacanya? Rencananya ke depan saya mau siin lemari ono sama kitab Mukhtalah Ahadits no. Biar yang kagak punya kitab tinggal make, ntar habis ngaji ditaruh lagi gitu. Biar pada megang semua kitabnya. Cuma jangan bawa pulang, taruh lagi. Iya. Iya udah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah muqaddimah kan ya? Hausiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un. Kita artiin dulu dah ya, panjang ini. Husiba, telah dihisab. Husiba, dihisab. Rajulun, akan seseorang mimman kana qablakum, dari umat-umat yang ada sebelum kalian. Ada orang dari umat sebelum umat Nabi Muhammad itu yang dihisab. Falam yujad lahu, maka tidak didapati baginya, falam maka tidak, yujad didapati, lahu baginya, minal khairi dari kebaikan, syai'un sedikit pun. Ada orang yang begitu dihisab kagak ada kebaikannya pisan. Ini bangsanya ama sholat awang, ama ngaji ogah, ama laki ngelawan mulu. Ini bangsanya begini nih. Pas dihisab kagak ada kebaikannya pisan. Illa wali kecuali annahu kana, bahwasanya dia dulunya rajulan musiron,
orang yang kaya, rojulan orang, musiron kaya. Makanya kudunya kalau ada yang namanya maisaroh itu kudunya kaya. Kalau kagak maisaroh ya maisuri, kudunya kaya. Hah? Gitu. Itu musiron kaya, kecuali bahwasanya dia dulunya orang kaya. Wakana, dan dia dulunya yukhalitun nasa, bergaul dengan masyarakat. Orang kaya tapi mau bergaul sama masyarakat. Kalau kita kebanyakan udah kaya dikit, udah awang ngumpul sama orang-orang susah. Itu. Ini pada orang kaya tapi masih mau bergaul dengan masyarakat. Kalau orang kaya sekarang kadang-kadang pagerat tinggi-tinggi, rumahnya dijagain sama satpam gitu. Kita ketemunya kok susah gitu. Namun susah gitu. Tuh. Wa kana ya'muru gilmanahu, dan dia dulunya memerintahkan pelayannya, an yatajawazu, agar mereka memaafkan anil muksiri, dari orang miskin. Jadi kalau musir itu orang kaya, kalau muksir itu orang miskin. Dia orang kaya, dia bergaul di masyarakat, tapi dia perintahin pelayannya untuk memaafkan orang-orang miskin. Maafinnya gimana maksudnya? Kalau ada orang miskin yang ngutang, ya dimaafin. Hah? Karena nggak buat bayar, dimaafin. Udah tungguin dulu sampai dia kaya gitu. Hah? Kalau nggak kaya-kaya, ini ada orang yang dihisab, dia nggak punya kebaikan apapun, cuma kerjaannya satu, karena dia kaya, asal ada orang yang ngutang dimaafin, diikhlasin, udah biarin dah, dia kagak sanggup bayar mah, gitu, diikhlasin. Hah? Soalnya kita belum pada kaya. Jadi begitu ada yang ngutangin duit kita tungguin aja, mana kita lagi butuh ini yang ngutang mana pada ya. Gitu. Kalau ini makan karena dia kaya, begitu ada yang ngutang gak kepikiran pisan, duit yang ada gue masih banyak, ono gitu, gak kepikiran jadinya. Udah tuh, itu kerjaannya tuh. Faqala Allahu azza wa jalla, maka berfirman oleh Allah azza wa jalla li malaikatihi, untuk para malaikatnya, nahnu ahaqqu bidzalika minhu, kita ini lebih berhak dengan
hal yang demikian itu darinya. Dia itu selama hidup di dunia selalu memaafkan orang lain yang ngutang sama dia. Sebenarnya kita ini lebih berhak untuk memaafkan dibanding dia. Tajawazu anhu, wahai para malaikat, maafkanlah dia. Tadi orang yang kagak punya kebaikan pisan, dia kan dihisab. Begitu dihisab kagak ada kebaikannya pisan, ama sholat ogah, ama ngaji males, ama puasa alasannya head mulu, lagi head kagak puasa. Kalau nenek lagi puyeng banget ini meriang banget kagak puasa dulu gitu. Ini ditimbang dihisab kagak ada kebaikannya pisan. Cuma satu perbuatannya lagi dia hidup sering mengikhlaskan, sering memaafkan orang yang ngutang sama dia. Bentuk kebaikannya itu doang atuh dah. Allah bilang kepada para malaikat, dia aja bisa memaafkan orang lain, tentunya kita pun lebih berhak untuk memaafkan. Tajawazu anhu, maafkanlah kesalahan dia. Meskipun itu dihisab kagak ada kebaikannya pisan, cuma karena sering maafin orang yang ngutang sama dia, akhirnya semua dosa-dosanya dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Makanya apalagi kalau timbang utang 10.000, 100.000, itu mau udah ikhlasin aja, anggap aja hitung-hitung kita ngelayat gitu. Iya. Kalau gede kali, kalau timbang kecil-kecil mau udah ikhlasin aja. Nanti kok kita digantinya lebih besar lagi oleh Allah. Gitu. Karena Rasul juga bilang man anzoro muksiron aw wada'a lahu azallahu fi zillihi. Orang yang memberi tenggang waktu, ngasih kelonggaran buat orang yang susah, yang ngutang. Misalkan udah jatuh temponya, ini empok kemarin bilang katanya sebulan mau ganti, ini udah sebulan. Gimana po? Bis gimana po? Saya belum punya duit pisan ini. Ya udah dah, saya tungguin lagi ya, sebulan lagi. Itu namanya ngasih kelonggaran buat orang yang ngutang. Orang yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan terkait utangnya, atau dia bebaskan utang itu, ya udah po, nggak usah diganti po, saya ikhlasin aja gitu. Azallahullahu fi zillihi, nanti di hari kiamat dia akan diberi naungan oleh Allah, berada di bawah naungan Allah gitu. Udah tuh. Cuma memang masalah utang merada ribet. Apalagi suruh ngikhlasin mak kagak ada Ustaz. Utang makan. Udah yang utang makan lagi gitu. Oh. Ya kalau ketemu sama orangnya, kita bisa tagih. Kalau nggak ketahuan orangnya, ya udah ikhlasin aja kalau begitu mah. Kalau orang nggak masih ada bisa kita tagih, udah ikhlasin aja dah, ntar Allah yang ganti gitu.
Karena emang mengikhlaskan utang itu lebih afdol dibanding ngasih duit. Mengikhlaskan utang itu lebih afdol daripada ngasih duit. Karena cuma orang yang punya sifat kasih sayang yang bisa mengikhlaskan utangnya. Kalau kagak sayang, nggak kesian mah nggak bakal dia ngikhlasin utangnya. Kagak dah, sampai kapan gua tagih gitu. Kalau karena hatinya punya sifat kasih sayang, ujung-ujungnya dia bisa membebaskan utang-utang orang lain sama dirinya gitu. Makanya orang yang bisa membebaskan utang itu ciri paling utama bahwa dia punya sifat kasih sayang. Makanya rada repot, rada ribet, berat. Jangankan sampai utang yang gede banget, utang yang dikit tadi tuh susah ngikhlasinnya. Hah? Ya emang ada aja, Wajib emang ada aja. Namanya orang dagang mah ada aja yang orang tiba-tiba kasbon orang datang begitu. Kita nggak kasih, kita kesian niatnya kan gitu. Udah tuh. Itu sampai tadi padahal dia nggak punya kebaikan sedikit pun dimaafkan semua kesalahannya oleh Allah, karena dulunya dia sering mengikhlaskan atau memaafkan orang yang punya utang sama dia. Cuma biasanya kalau bahasan begini dimanfaatin pisan, asik nih bisa gua ngutang Jadi bukan buat praktekin maafin utangnya, malah dipraktekin buat ngutang pisan. Betul. Apalagi emang Imam Syekh Abdul Qadir bilang kun rahiman bil fuqara wal masakin. Terapkan sifat kasih sayang kepada orang fakir dan orang miskin. Tadi tuh, apalagi kalau sampai dia punya utang sama kita, romana gak kuat bayar, jangankan sampai bayar utang buat makan sehari-hari romana masih susah ketemunya. Pagi makan, sore kagak. Pagi kagak, sore kagak gitu. Hah? Gitu. Zaman dulu, sekarang mah kagak. Saya gedengan kalau pagi makan, sore kagak. Ntar makannya habis sisa baru makan, sore makan. Karena memang yang bisa bikin kita dekat dengan kasih sayang Allah itu sifat kasih sayang kita kepada orang fakir dan orang miskin. Kun rahiman bil fuqara'i wal masakini takun qoriban min rahmatillah. Kalau kamu bisa menerapkan kasih sayang sama orang fakir dan orang miskin, apalagi terkaitan masalah utang, takun qoriban min rahmatillah, kamu akan dekat dengan kasih sayangnya Allah gitu. Coba tadi lagi-lagi jangan sampai hadis ini dimanfaatin buat sering-sering ngutang, ntar dimanfaatin bisa lagi. Ada saya kemarin habis ngaji, kalau kita ngutang ntar gue dimaafin sama yang ngutangin begitu, dimanfaatin ngutang pisan udah. Hah? Udah tuh. Udah. Apalagi kan kita sering juga dengar tuh man lam yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang terutama kepada orang fakir dan orang miskin,
la yurham, tidak akan disayang oleh Allah. Man arada ayyurhimahullahu falyarham ibadah. Orang yang pengen disayang oleh Allah maka sayangi hamba-hamba Allah, terutama yang fakir dan yang miskin. Dalam masalah utang, kalau emang kita lihatnya masih dia kehidupannya masih susah, masih sulit bangsanya, kalau kita tagih yang ada tibang nangis doang, kita tungguin dah. Tungguin, kalau kelihatan rada kaya dikit, emang penyakit kita juga kadang-kadang begitu. Begitu punya duit, dapat rezeki lebih, yang kepikiran pertama bukan bayar utang duluan. Penyakit kita juga ongkoh begitu. Asal ditagih mah susah buat ngelunasin utangnya, tapi begitu dapat duit lupa sama utangnya. Habis dapat gusuran, jadi asik, beli gelang. Dua tuh yang sering kita lupa kalau lagi dapat rezeki. Yang pertama bayar zakat harta kita, yang kedua bayar utang. Penyakit kita itu rata-rata begitu. Udah tuh. Tapi buat yang kaya, ini ada pelajarannya tuh. Buat yang kaya, kalau emang rasanya orang yang ngutang sama kita masih kesulitan, ya tungguin dulu dah. Gitu. Fanaziratun ila maisaro, tungguin di rumahnya Mpo Maisaro. Tungguin sampai dia dapat kemudahan, tungguin sampai dia punya rezeki gitu. Udah, yang pertama, terusin ini. Dikit lagi ya. Ini ngomongin masalah telaga nih, cepet jadinya. Jam berapa sih? Terusin apa jangan ini? Doa. Lah baru 20 menit kita ngaji ini. Dikit nih tambahan ya, bawah tuh al-hijamatu yang gampangan dulu, yang pendekan. Masalahnya masalah bekam itu. Al-hijamatu bekam itu tanfa'u bermanfaat min kulli da'in dari berbagai macam penyakit. Bekam tahu bekam kan ya? Kalau dulu kita yang pakai gelas itu namanya kop. Ini kalau bekam itu yang dikeluarin darahnya. Cuma kalau perempuan itu hukumnya kagak boleh kalau bekam ngeluarin darah. Perempuan mah biarin dia keluar darahnya secara normal lewat head. Bekam itu bermanfaat dari berbagai macam penyakit. Ala fahtajimu, ingatlah untuk selalu melakukan bekam. Ala fahtajimu, lakukanlah bekam. Udah tuh. Karena emang bekam itu salah satu sunnah Rasul. Itu pun tadi masalah bekam untuk perempuan itu masih ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan gitu.
Apalagi kalau perempuan yang ngebekamnya laki-laki mah haram itu mah. Udah tuh. Karena memang badan ini kalau sakit nanti ujung-ujungnya bisa menghambat kita beribadah. Aturan bisa sholat diri lama karena badannya sakit jadinya kagak kuat diri lama. Aturan sholat bisa diri karena badannya sakit jadi sholatnya duduk gitu. Makanya sampai Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang, kalau memang badan sakit itu bikin kamu tidak bisa berkhidmat kepada Allah, maka berobatlah dengan cara yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu dengan cara bekam. Makanya saya rutin tuh kalau bekam sebulan sekali rutin. Karena bekam itu bisa melancarkan darah, bisa mengeluarkan darah-darah kotor, cairan-cairan yang buruk di badan kita, itu bekam manfaatnya. Cuma kalau perempuan itu masih ada khilafiyah, boleh apa enggak masalah bekam. Gitu. Bekam. Udah ya, segitu aja. Rawahud Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Ntar minggu berikutnya baru baca Haudi. Saya minta izin, Sabtu depan saya nggak bisa ngisi. Sabtu temunya Karang, karena rencananya saya mau berangkat ke Jawa. Bininya bareng-bareng, saya sama bini saya. Rencananya saya pengen berangkat ke Jawa, minta izin Sabtu temunya Karang saya nggak bisa ngisi. Nggak usah pakai nyiapin ongkos, nggak usah. Ini mah saya cerita doang, bukan tadi ongkos, bukan. Saya minta izin Sabtu temunya Karang nggak bisa ngisi, bukan minta diongkos, itu bukan. Jangan pakai repot-repot. Dah, kita mohon kepada Allah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menerapkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.